Guys, sebentar lagi kita akan segera live Instagram di Pemkab Serang Menyapa hari Kamis 21 Juli 2022 ini. Kita akan bicara tentang tema pagi ini, Pemkab Serang segera bangun mall pelayanan publik di Cikande. Dan akan hadir narasumber kita, yaitu Bapak Syamsuddin SH MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Serang ya. Kita akan segera menghubungi Pak Syamsuddin untuk mendapatkan informasi lebih lengkap lagi, lebih detail lagi tentang mall pelayanan publik ini. Oke, kita akan coba menghubungi beliau melalui Instagram. Oke, untuk pecinta Sergam, jadi dengarkan informasi tentang MPP ini, Mall Pelayanan Publik, karena ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk kita ya, yang membutuhkan pelayanan publik. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Pak Syamsuddin SHMSI. Selamat pagi Pak Syamsuddin. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pagi ini Resti senang banget bisa ketemu sama Pak Syamsuddin. Kayaknya hari ini berbatik-batik, Pak. Lagi di kantor ya, Pak. Lagi hari bertugas. Ini jadwalnya memang batik ya, pakai batik hari Kamis. Kebetulan juga ada beberapa rekan di kantor yang bertepatan hari ini menikah. Jadi pakainya formal yang lengan panjang gitu. Oke, Pak. Pagi ini Resti mendengar tentang MPP ya, mall pelayanan publik. Nah ini yang akan kita obrolkan hari ini sesuai dengan tema Pemkab Serang segera bangun mall pelayanan publik di Cikande ya. Pak Kadis, ini tentu saja menjadi concern dari pemerintah Kabupaten Serang ya, yaitu pembangunan MPP Mall Pelayanan Publik. Nah, pecinta Sergau serta masyarakat pastinya sudah sangat menunggu nih informasi lebih detail tentang MPP ini. Nah, ini bisa dijelaskan Pak lebih detail apa itu MPP Mall Pelayanan Publik ini? Ya, pertama memang sebenarnya amanat Perpres 89 2001 mengamanatkan bahwa semua daerah di Indonesia dalam hal penanganan perizinan itu harus melalui mall pelayanan publik. Nah, jadi mall itu ke depannya bukan hanya melayani tugas-tugas pemerintah kabupaten, ya, termasuk semua instansi vertikal yang melakukan pelayanan kepada masyarakat nanti disentralkan pada satu tempat, ya, itu namanya mall pelayanan publik. Sebenarnya di kami sudah berjalan ya, kalau untuk mall pelayanan di kami ini sudah 50%, tapi kami melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten. Nanti ke depannya mall pelayanan publik terbentuk semua pelayanan yang ada, termasuk yang dilakukan oleh polisi seperti SIM dan STNK, termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti paspor. Jadi nanti semua kita akan Pemda Kabupaten yang akan memfasilitasi tempatnya masuk ke dalam satu tempat semua jenis pelayanan yang ada di dalam satu wilayah pemerintahan kabupaten maupun kota di Indonesia. Seperti itu deh gambarannya. Jadi dalam satu gedung ya? Satu gedung. Nah, jadi tugas kami nanti menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan tempatnya. Nanti dia masuk, bawa alatnya masuk, diberikan pelayanan di situ. Seperti itu, Bu. Jadi seperti halnya kalau kita ke mall kan semua tersedia di satu tempat. Nah ini begitu kan sama ya dengan MPP Mall Pelayanan Publik, segala pelayanan publik itu akan ada di satu gedung dan bisa dilakukan di satu tempat saja ya. Luar biasa berarti Pak. Mall pelayanan itu akan memberikan sesuatu kenyamanan ya. Jadi kan selama ini kalau kita belanja di mall kan dibandingkan dengan tempat-tempat perbelanjaan yang lain itu lebih menarik, lebih bagus, lebih apa yang semuanya ada di situ. Itu nanti kita akan buat seperti itu karena memang secara khusus desainnya itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Harus ada ininya, harus ada ininya, harus ada ini. Ada beberapa item yang harus kita siapkan gitu loh. Baik, ini akan dibangun di Cikande ya Pak, tapi di mana lokasi persisnya nih Pak? Dan akan seperti apa gambaran dari bangunan dan fungsi-fungsi mall pelayanan publik ini? Jadi memang saya harus sampaikan di tempat ini bahwa untuk sementara ada 2 tempat kemungkinan akan dibangun ya. Konsep pertama adalah ditempatkan satu dengan Puspemkab. Jadi di dalam
rencana pengembangan Puspemkab ke depan 60 hektar itu di dalamnya ada mall pelayanan. Yang kedua, sebagaimana yang disampaikan Pak Wakil pada saat kemarin, kami sudah menghadap ke Bupati, menyampaikan ke beliau bahwa idealnya mall ini beradanya di tengah kota, Bu. Sehingga kita punya lahan di depan modern ya, Bu. Pas berhadapan dengan modern, kawasan industri yang dulunya dimanfaatkan oleh Samsat, itu bisa kita manfaatkan. Tinggal kita lihat, karena kalau di sertifikat yang ada itu sekitar 3,6 hektar. Nah, apakah dengan 3,6 hektar itu memenuhi semua yang dipersyaratkan oleh Permenpan tentang ruangan dan lain-lain? Karena yang harus diutamakan juga di sana itu nanti parkir. Parkirnya harus luas, tidak boleh seperti gedung yang kami miliki sekarang, yang kami pakai sekarang. Jadi secara gedung yang kami sekarang ini agak representatif, tapi memang itu khusus untuk kami. Ketika di luarnya parkirnya itu tidak mendukung. Nanti ke depan di sana itu semua sarana itu harus di ini. Jadi kemungkinan nanti satu milih Cikande atau milih Puspemkab itu nanti kebijakannya ada di level pimpinan. Terus kalau kita melihat urgensinya sekarang untuk tahun-tahun ini memang mungkin kalau ini lebih bagus di Cikande, Bu, karena memang sudah berada di tengah kota. Ya, jadi memang mall itu idealnya nilainya lebih bagus kalau ditempatkan di perkotaan. Nah, tetapi kalau kita melihat tapi kalau 10 tahun ke depan mungkin lebih bagus di Puspemkab. Tinggal kita mau mengkaji dari segi mananya. Karena Puspemkab nanti di 10 tahun yang akan datang itu sudah jadi semua alun-alunnya, semua jadi di situ. Nah, jadi itu akan lebih efektif. Cuma pertimbangan lain juga yang harus kita pikirkan bahwa kalau di Puspemkab itu bisa pelayanannya berdekatan. Tetapi kalau dia selama ini juga muncul di masyarakat, biasanya kalau masuk Pemda itu agak-agak seakan-akan agak ketat. Yang namanya mall itu kan ada kebebasan, tapi kebebasan itu tetap diatur sedemikian rupa supaya kita bisa lebih nyaman di dalam memberikan pelayanan seperti itu, Bu. Ya, kalau waktunya belum fix seperti ini, jadi kira-kira kapan realisasinya nih, Pak? Insya Allah, Bu, janjinya kita itu 2023, paling lambat 2002, awal 2004 itu 2024 itu harus jalan. Jadi kan kalau masalah tempatnya kan mungkin tahun ini sudah final, dalam waktu singkat sudah final. Nanti beliau menentukan. Tahun ini ya, Pak ya? Terus 2023 itu kita harus mulai ngebangun. Iya. Kalau dalam 1 tahun itu proses pembangunannya selesai, karena ini kan minimal dua lantai, Bu. Kalau umpamanya jadi di depan modern, itu harus 3 lantai. 3 lantai. 3 lantai. Iya. Karena di lantai bawah itu, di lantai bawah kami akan memanfaatkan semua secara Bu, berkaitan dengan pelayanan perizinan. Lantai 2-nya kami jadikan sebagai fasilitas kantor. Kemudian lantai 3-nya? Ya, rencananya nanti ya? Itu kan bisa jadi tempat arsip dan lain-lain sebagainya, Bu. Itu ininya. Oh, begitu. Oke. Iya, Pak. Jadi pelayanan publik ini, mall pelayanan publik ini pastinya nanti akan jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta Sergel ya. Memang jadi satu tempat yang betul-betul bisa menjadi tempat yang semua pelayanan publik itu bisa betul-betul diselesaikan di satu tempat gitu ya. Itu sesuatu yang ditunggu. Ya kira-kira Pak untuk closing statement hari ini karena memang waktu kita sudah mendekati ke akhir nih Pak. Silakan buat pecinta Tergal. Dalam rangka memudahkan pelayanan perizinan ke depan, semoga mall pelayanan ini bisa terwujud dalam waktu singkat. Dengan terwujudnya itu kita bisa menghilangkan harapan masyarakat selama ini bahwa perizinan itu berbelit-belit, banyak tempat, banyak ini. Sekarang dengan satu tempat, insya Allah kan semuanya akan lebih efektif dan lebih transparan. Lebih mudah ya Pak ya, jadi ya? Lebih mudah. Nanti persyaratan-persyaratan yang atau birokrasi yang selama ini susah, itu tidak ada lagi gitu? Kalau pensyaratannya kan tetap harus ada mekanisme lagi yang harus ditempuh. Jadi kan sebenarnya begini, kalau mau proses perizinan itu cepat, selesaikan dulu pensyaratannya baru masuk, itu bisa kita langsung layani. Itu loh, Bu. Oke. Jadi kan ada Pak. Jadi kalau umpamanya mau ngurus izin ini, datang dulu konsultasi, apa yang harus kami siapkan.
Jadi itu kan belum dihitung argonya, Bu. Tapi kalau sudah disiapkan, disiapkan segala sesuatu persyaratannya, sejak masuk argo harus berjalan. Oke. Iya Pak, terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada Pak Cita Sergau semua tentang MPP nih, Mall Pelayanan Publik. Yang jelas ini segala bentuk pelayanan nanti berarti bisa dilakukan di satu tempat ya, jadi lebih efektif, bisa lebih efisien, tidak makan waktu lama, kemudian juga tempatnya bisa jadi lebih nyaman ya Pak. Insya Allah, amin, amin, amin. Iya, selamat bertugas kembali Pak Syamsuddin. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama Selamat Ibu, sama-sama Ibu, selamat sama-sama. kondangan. Ya, Iya, terima baik kasih, terima untuk kasih. Pak Cita Sergel. Ya, itulah tadi obrolan kita bersama dengan Pak Samsudin SHMSI, Kepala Dinas DPM PT SP Kabupaten Serang tentang MPP ya, Mall Pelayanan Publik. Ya, Terima kasih atas waktunya dan selamat bertugas kembali sama-sama. Pak. Dan untuk pecinta Sergel, tentu saja kita sangat mengapresiasi nih langkah Pemkab Serang ya yang sudah mulai bergerak untuk membangun MPP Mall Pelayanan Publik, dan ini yang memang kita butuhkan ya. Segala bentuk pelayanan publik bisa dilakukan atau didapatkan di satu tempat, jadi bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, dan tadi pelayanan bisa jadi lebih cepat, kemudian juga aman dan nyaman ya. Semua Ya, persyaratan-persyaratan bisa dipermudah sehingga para pencari pelayanan publik ini bisa terlayani dengan puas, ya Pak ya. siap, Baik, siap penyintas Bu. Serikal, yang pasti kita tunggu kehadiran MPP Mall Pelayanan Publik di tahun 2023-2024 ya Pak. Mudah-mudahan Ya, terrealisasi dengan cepat dan bisa insya Allah, lekas amin. kita Insya nikmati Allah. fasilitas yang ada di sana. Dan sekaligus Resti pamit dari PMK Penyapa hari ini. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir mengikuti obrolan kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Iya. Siap, makasih. Baik, terima kasih banyak. Ya, kemudian kita juga menyapa nih, ada teman-teman kita yang sudah gabung, ada Dwi Aulia Rahma, kemudian ada Mega Hanif yang sudah join, kemudian ada Angga Arif, ada juga Ajo Harjo join, kemudian ada Fahmi Cumi-Cumi, ada Ismet ya Febrian, kemudian ada Fahrizal. Hai, selamat pagi juga untuk Dita Mahi, siapa tuh? Dita Mahis Tafitri yang sudah join, ada Eva Asifa, dan juga ada Devi Kanza Indah Pertiwi. Terima kasih semuanya, termasuk tadi ada siapa, Dinas. Ini juga sudah memberikan informasi untuk kita, terima kasih banyak ya. Baik, untuk pecinta Sergap, sampai ketemu lagi di acara siaran pagi live Instagram di Pemkab Serang Menyapa esok hari ya. Sampai ketemu.